Kalian harus menjelaskan aplikasi kalian kepada masyarakat umum selama 3 jam. No, kalian cuma ketemu sama satu kepala tukang parkir kan? Saya nggak suka dengan founder yang penuh dengan excuse. Startup yang memenangkan challenge kali ini Habibie Garden. Menteri Luar Negeri, Argaria, PU. Jadi ceritanya hari ini tuh kita awalnya dikasih arahan atau apa ya, acara kita akan bertemu dengan government. Nah, siapa nih governmentnya, kita masih bertanya-tanya. Hampir setiap hari lewat sini. Gak tahu kementerian apa nih daerah sini. Pikir ini kementerian apa yang ada di sini, gitu bingung. Pas di bus, pada nebak-nebak mau diajak kemana, kementerian mana, sama ketemunya sama siapa. Nggak ada yang bisa nebak. Mana nih kita? Tiba-tiba kita diarahkan ke suatu tempat, pusat perbelanjaan. Wah, ini jangan-jangan challenge lagi nih, nggak jadi ketemu government. Tiba-tiba di balik pusat perbelanjaan itu, kita masuk sebuah hotel. Masuk ke sebuah ruangan. Ini satu sesi meet the government sebenarnya ya, karena memang NextDev ini akan erat kaitannya dengan pemerintah, khususnya mungkin yang memang relevan dengan bidang kreatif. Dan ternyata itu adalah Bapak Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Wow. Nah, hari ini stakeholders yang utamanya adalah dari pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini kita hadirkan Pak Triawan Munaf. Dan kemudian kita lanjutkan dengan perkenalan, dengan interaksi gitu. Yang pertama itu ada Angkut. Jadi Angkut ini merupakan aplikasi jasa kurir sampah Pak, berbasis mobile app. Jadi kita buat Tuntun ini untuk mendampingi ketika kita berwisata dengan fitur utama itu audio streaming. Tadi pas ketemu Pak Triawan Munaf, kita 5 besar NextDev itu juga ngelakuin sharing session, dimana kita ngejelasin masing-masing dari aplikasi kita. Nah, kita mencoba untuk membuat itu sesuai dengan habit orang Indonesia, di mana tetap parkir dilayani oleh tukang parkir, tapi dari sisi investasi alat pun jauh lebih murah. Ini kurang lebih sekitar 1/10-nya dari investasi yang harus dikeluarkan untuk menggunakan parking meter dispenser. Dengan efektivitas yang sama? Dengan efektivitas, kalau kita ini kemarin di salah satu kota di Indonesia itu peningkatan sampai kurang lebih 3-8 kali lipat. Dan konsep ini adalah aplikasi layanan David dengan konsep ekonomi sharing. Kita bikin alat, device, dan mobile apps gunakan manusia untuk berkomunikasi dengan tanaman. Sangat menarik, kita menjelaskan ide startup kita. Beliau sangat apresiasi dan mendukung. Solusi sekali untuk semua kota ya, sebetulnya ya. Saya ngelihat bahwa Pak Triawan sebagai Kepala Bekraf ini sangat mendukung ya program NextDev, karena memang sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan digital ekonomi dan digital kreatif. Orang Indonesia lah yang tahu masalah-masalah yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau udah jadi, bukan tidak mungkin bisa dipakai di negara lain kan. Jadi kami juga berkesempatan untuk meminta pesan-pesan dan arahan dari beliau, khususnya untuk adik-adik finalis ini gitu, agar adik-adik ini juga makin termotivasi, makin mengembangkan juga apa yang sudah menjadi karyanya sekarang, dan yang lebih penting lagi mereka juga menjadi sangat paham bahwa pemerintah pun mengendorse dan mendukung program-program seperti ini.
selangkah lagi kalian semakin dekat menuju Grand Final. Dan mendapatkan hadiah yang salah satunya adalah management trip ke Silicon Valley dan hadiah tambahan berupa 4K Smart TV dari Panasonic Viera. Tetapi masih ada satu tantangan lagi yang harus kalian hadapi hari ini. Ada cara sebenarnya ada challenge. Hari ini kalian harus menghadapi 3 investor di 3 tempat yang berbeda dalam waktu 3 jam. Kita nggak tahu, tiba-tiba Kara bilang, challenge hari ini adalah kalian akan bertemu investor, kalian akan convince mereka agar invest. Kalian hanya punya waktu 10 menit untuk pitching dan meyakinkan mereka. Namun, jika ada beberapa tim yang berada di investor yang sama, terpaksa tim tersebut harus menunggu dan waktu kalian akan terbuang. Waktu yang dikasih hanya 3 jam dan harus ketemu sama 3 orang. Maka dari itu, atur strategi kalian antar tim. Oke? Siapkan catatan kalian. Saya akan menyebutkan nama investor dan juga lokasi di mana mereka berada. Investor yang pertama, Agung Bezari dari East Ventures. Beliau akan berada di EV Hive Coworking Space. Itu pertama ada Mas Agung. Investor yang kedua adalah Ivan Cahya Permana dari Technology Plan Telkomsel. Beliau akan berada di Wake Up Cafe. Tantangan hari ini wow banget. Jujur aja kita pertama kalinya kita berhadapan dengan calon investor. Kemudian investor ketiga yang harus kalian temui adalah Nazir dari Venox. Beliau akan berada di Create TB Simatupang. Nah, ini sebenarnya lebih berat nih tantangan buat kita yang memang domisilinya bukan di Jakarta ya. Are you guys ready? Ready! Kalau gitu kalian boleh mulai berpencar untuk mencari investor. Mulai dari sekarang. Tada! Ya, that's exciting. Kita segera lari ke mobil dan susun lagi. Cepat. Kita tadi ada di TB Simatupang, Wake Up Cafe sama Hive ya? Intinya mereka di belakang apa depan kita? Yang belakang kita satu. Pertama ke Hive 41 menit. Dari Hive kira-kira 30 menit. Kita berstrategi karena ngelihat waktunya ya cuma 3 jam. Singkat, jadi harus ada priority 2 jam. Yaudah, kita ke Hive dulu. Karena kita melihat East Venture ini banyak startup yang dinaunginya di bidang e-culture yang memungkinkan kita untuk melakukan kerjasama, makanya kita pilih East Venture. Jadi hari ini kita pitching ke 2 investor, satu East Venture, yang kedua adalah VP Technology Telkomsel. Jadi challenge-nya itu kita dikasih 3 nama investor sama 3 tempat. Waktu yang dikasih hanya 3 jam dan harus ketemu sama 3 orang. Dan jarak antara satu tempat ke tempat yang lainnya tuh memang jauh-jauh. Dan tau lah Jakarta kan pasti macet. Berarti ke ini dulu. Berarti ke tadi Wake Up Cafe kayaknya dekat nih kan? Pak, kita ke Wake Up Cafe ya Pak. Di Bellagio Mall di Kuningan. Oke, siap. Jadi kita rundingin lagi mana baiknya dan akhirnya kita pilih ke EV Coworking. Ya, ini kan kita tadi coba lihat perbandingan lokasi jaraknya mereka juga. Kalau lihat dari peta, dari Google Maps sih idealnya kita urutan pertama datang ke Mas siapa? Yang Hive ya. Terus nanti kita lanjut ke Pak Ivan Cahya Permana, itu yang Telkomsel. Baru nanti terakhir ke Mas Nazir. Strategi kami jadi yang terdekat dari start point sampai akhirnya gitu. Pak, sekarang kita ke Kiai Maja Pak ya. Oke, di Taman Puring. Makasih Pak. Namanya Kreek Pak. Kreek namanya. Ya itu gedungnya.
Di co-working space sih. Akhirnya memutuskan untuk yang pertama kita ke Venox karena itu kita tahu adalah venture capital yang fokus di early stage dan kita sendiri early stage, jadi kita merasa kita cocok untuk kriteria mereka. Mau ke wake up lah dulu ya, Bira. Wake up. Bentar, lagi mikir. Permasalahan yang paling besar buat challenge kali ini cuma dikasih tahu tempatnya di sini. Nah kami kan dari Bali nih, di Jakarta nggak tahu apa, disuruh jalan. Ya kemana, bingung pertama. Ya, Habibie Garden udah duluan. Ayo kita udah nyampe di tempat yang pertama, F-Hive. Ini kita akan bertemu Isventure, Mas Agung. So far kayaknya sih kita yang pertama. Hopefully kita bakal make it 3 venture dalam waktu 3 jam. Ayo guys. Yes, pertama. Pak, Reek di sini bukan ya? Iya, lantai 13 ya. Lantai 13 ya. Makasih Bapak. Kita menemui Mas Nazir sana. Halo, hai, apa kabar? Ya, ini Anpan, Panji. Ya. Hai Mas Nazir, I am Putri from Kostum. Kostum is about empowering and connecting fashion stakeholder with home-based tailor. Kita lebih memilih ke create duluan karena memang kita tahu Venox adalah visi venture capital yang fokus di early stage. Also, you're having like B2C side and B2B side. B2C kita belum dulu. Awal-awal kemarin iya kita masuk Okay. ke B2C, tapi sekarang kita cut dulu. So, what the usually size of the tailors that join your platforms? I mean, like, is actually the home tailors or actually having like a lot of the employee that working with them or? Kayak tampaknya sih cukup tertarik sih karena dia cukup banyak nanya pas Putri presentasi. Baik, segitu dari kami. Terima kasih Mas Nazir atas waktunya. Maaf banget udah mengganggu. Have a good day. Terima kasih banyak. That's good. Ya, Habibie Garden udah duluan. Gak apa-apa lah ya kita nunggu 10 menit. Oke, nyampe di sana, ternyata kirain kita yang pertama. Rupanya ada Habibie Garden dulu ya yang pertama. Jadi mau nggak mau kita harus tunggu dulu mereka. Ya, perkenalkan Mas, kami dari Habibie Garden. Simpelnya sih kita e-fishery untuk agriculture lah. Oke. Jadi tagline kita talk to your plant. Jadi manufacturing-nya di Indo juga Di Cikarang. Pertama ke Isventure, ngasih pandangan sih dengan dia udah berpengalaman invest ke sini, mungkin kesalahan-kesalahan startup di bidang agriculture yang apa ya mereka alami itu bisa di-share ke kita. Aduh, kita nggak tahu. 600 meters, slide left. Indonesia dong. Kiri. Harusnya belok kanan, tapi Udah kelewat nih. udah. Tadi kan awalnya pengen ke EV Hive. Nah, pas mau belok kanan nih kebablas. Akhirnya tak terusin aja ke Wake Up Cafe. Jakarta bro, cuma kayak gini banget bro. Jalanan macet, jalanannya.
ngeri lah Jakarta. Menuju sebelah gedungnya Pak. Ya, silakan. Jadi gini, Ya. kita dari Tuntun. Iya. Terus? Kita dari Tuntun di kesempatan Next Dev. Ha-ha. Kita asalnya dari Bali nih. Iya. Kita sekarang lagi bawa produk yang namanya itu Tuntun Virtual Guide. Iya. Ha-ha. Jadi Tuntun Virtual Guide ini merupakan aplikasi yang menjadi sebuah pemandu wisata digital. Pak Ivan kan orang Telkomsel. Aplikasi kita ini aplikasi yang membutuhkan jaringan dan koneksi internet yang bagus. Jadi harapan dari Tuntun itu bisa kerjasama sama pihak provider itu supaya menjamin kualitas koneksi dan jaringan di tempat-tempat wisata supaya semuanya bisa tercover gitu. Di pelosok juga tercover, dimanapun tercover. Jadi nanti objek wisatanya akan mengiklankan aplikasi Anda juga supaya dipakai. Ya, bagus juga idenya. Terima kasih ya, Dea ya. Terima kasih. Kontaknya mana? Rame bro. Udah selesai ya kalian ya? Dari mana aja bro? Tapi ternyata pas di Maja, kami ketemu sama Habibie Garden yang udah beres gitu. Udah beres ketemu sama investornya. Kami nunggu lagi, ada angkut yang udah ngantri nunggu giliran dari Habibie. Halo, selamat siang Mas Arum. Agung. Halo, Agung. Iya. Perkenalkan kami dari Angkuts timnya. Kami sedang mengembangkan aplikasi namanya Angkuts, itu jasa kurir sampah berbasis Android, berbasis mobile apps. Ketika bersama Mas Agung tuh, kalau aku sendiri ya itu rada-rada tegang sih karena memang pertama kalinya buat ketemu sama investor yang udah memang ahli di bidangnya. Terus cost kalian berapa? Oh ya? Banyak. Jadi mereka bisa ngambilnya dalam seminggu itu 2 kali. Terus ngejelasin yang apa ya, kalau aku ngejelasin ke customer tuh kayaknya biasa aja, tapi setelah jelasin ke Mas Agungnya itu jadi kayak terbata-bata. Jadi ya nunggu lama juga di sana sekitar setengah jam lah. Dan gimana nih, waktu udah tinggal sejam lebih dikit. Satu pun belum kita. Ini masih ngantri. Ya pokoknya kita usahain dua tempat lah ya. Kita tetap menunggu karena memang kita mencoba melakukan estimasi waktu. Jaraknya aja kalau tanpa, ya normalnya tuh sekitar 37 menit dari sini normal. Kalau kita bicara belum hitungan macet segala macam nih. Dan melihat pergerakan jalan di Jakarta yang sangat kencang sekali tadi itu, kita kayaknya kalau kita memilih untuk jauh malah kita nggak dapat apapun. Jadi kita putuskan untuk tetap bertahan. Tempat kedua adalah wake up. Yakin ya kostum di belakang ya? Tadi berangkatnya duluan kita. Yang kedua adalah VV Technology Telkomsel. Yang pertama sih pertimbangan kita adalah strategi ya, karena kita ngelihat kita adalah agriculture startup dan kita ada kemungkinan kerjasama ke depannya dengan dua investor ini, makanya kita memilih dua ini. Ya, kita sampai di wake up. Ini tempat yang kedua. Kita harus cepet-cepet. Ya, kita punya kurang lebih 50 menit lagi. Gimana Pak?
Langsung aja kita Pak. 2 tahun lalu saya memulai farming tapi gagal-gagal mulu. Dan kalau kita lihat secara garis besar di Indonesia sendiri ada 20 juta petani yang menggantungkan nasib mereka di pertanian. Terus rencana penjualannya kemana? Dia ada partnership sama petani-petani, lalu juga ke pemerintah mewujudkan smart city, mantau taman-taman kota. Taman-taman kota bisa dipasang, nanti dikontrol dari satu ruangan atau dari smartphone. Ya ini yang menarik. Lalu dengan Pak Ivan sangat tertarik dengan kita, Habibie Garden sangat match. Kedepannya kita harap bisa menjalin lanjut kerjasama ini. Destinasi terakhir, create coworking ke Venox. Untung berarti kita lagi Habibie Garden juga. Habibie Garden ke Lekap. Setelah kita ketemu Pak Agung, kita pilih rute ke Wake Up Cafe. Jadi kita ketemu sama Pak Ivan dari Telkomsel. Tegang juga sih tadi, gimana ya, agak itu sama investornya. Iya sih, udahlah habis ini biar Funan aja ya yang ngomong ya. Tapi kalian berdua tambah-tambahin ya. Harus senyum. Kalau mau ketemu investor tuh harus senyum. Pak, kayaknya jalannya macet nih Pak, ada yang lebih cepet nggak Pak? Oh iya. Putar balik aja Pak, kayaknya ini juga nggak nyampe nih, tinggal 45 menit lagi Pak. Kan ada macet tuh jalan yang utamanya, terus kita minta putar balik sama supirnya buat cari tempat yang terdekat. Jadi di sini kami mau menjelaskan tentang aplikasi kami, platform kami, yang kami beri nama Juru Parkir. Terus kalau misalnya kayak untuk acquire more kayak titik lebih banyak harus apa sih maksudnya yang dilakukan? Total GMV kalian berapa? Jadi pas tadi ketemu sama Mas Agung ya pertama kali yang di East Venture, itu kita ya jujur cukup banyak hal yang wah ini apa sih kayak gitu. Kalau misalnya proses sales cycle-nya gimana sih kan proses kayak bahasa alien sih kalau kita dengarnya ya. Iya, kami sih cuman sok tahu aja sih tadi. Apa ini circle apa? Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you udah kita. Iya. Thank you ya. Terima kasih Mas. Ya. Kemudian dari Venox itu kita sempat bingung. Adventure juga dapat, tapi masalah lo pilih satu, lo mau adventure atau Wake Up. Kenapa? Karena gede nanti pasti dari Kuningan lebih lancar ke sini ke Enggak. Kayak Maja. Kan macet, gue waktunya tetap nggak dapet Semuanya gitu loh. semuanya macet, tapi Iya, tetap tapi dia lebih pertimbangan gue secara waktu dia nggak akan dapat, tapi is venture. At least kita tahu portofolio mereka, kita tahu mereka memang venture capital gitu aja. Akhirnya kita memutuskan untuk ke East Venture lebih dahulu. Oh, masih ada juru parkir. Masih ada juru parkir. Ya gue nggak tahu Ji. Dan di sana ternyata kita ketemu juru parkir, jadi kita harus masih ngantri. Di jam segini kita nggak bakal nyampe ke Kuningan. Jadi jam segini kita harus Kuningan dulu. Sekarang udah jam berapa? Udah jam Kita berapa? harus Kuningan dulu kan kita pakai bilang gitu. Sempat marah dia. Gue yakin bakal jadi dari terakhir. Nggak bakal sempat kita. Masih sempat, masih ada waktu setengah jam lagi. Kita konsen yang di sini. Ya emang kita harus ngorbanin satu sih. Dalam 3 jam itu kita nggak mungkin dapat gitu loh, tiga-tiganya. Nggak bakal dapat. Kita perjalanan rata-rata tiap satu tempat ke tempat lain tuh 1 jam kan. Emang karena tadi macet, belum pitchingnya. Di sini kita masing-masing 15 menit. Buat cepat aja sini. Kita buat cepat, kita coba kejar yang sana. Gue tetap mau. Ya udah, ya udah, ntar kita tetap kejar. Halo bro, gimana tadi? Pusing. Ya, tadi kita udah selesai berburu satu investor. Baru dapat satu. Ini kita menuju ke Wake Up Cafe. Tapi kalau lihat waktu, mudah-mudahan aja ya, seandainya terjadi keajaiban kita bisa mengejar. Kita beres di Maja itu 3:30, kita udah hopeless lah. Mau dari jam 4 gitu, ini gimana gitu. Mau ketemu investor lain, waktunya udah mepet, ya udah kita bismillah aja lah. Ya, kita udah mau nyampe nih, bentar lagi.
Mudah-mudahan masih kekejar ya. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Iya. Bawa tadi udah kostum. Satu doang ya? Oh, dikebarin nggak? Jadi 10.000 orang itu gimana, Putri? Kita bertiga sudah sepakat gitu ya untuk memberikan pemenang, yaitu